Selain menjadi 10 besar perguruan tinggi di Indonesia pada tahun 2025, Unila juga ingin mengubah statusnya dari BLU menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum atau PTNBH. Lantas, Bapak, untuk mencapai target Universitas Lampung menjadi PTNBH tahun 2025, apa kira-kira inovasi terbaru untuk mencapai target tersebut, terlebih di kondisi pandemi saat ini, Pak? Oh iya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa masuk PTNBH itu tidak gampang, Mbak. Pertama tadi persyaratan tentang akreditasi prodi harus 60% unggul. Nah, kita akan melakukan penguatan-penguatan itu. Bayangkan tiap tahun kalau bisa kita tempuh 20% misalnya unggul, itu di tahun ketiga kita sudah 60%. Dan itu memerlukan anggaran, memerlukan insentif yang memadai. Karena itu, saya sekali lagi berusaha menaikkan pendapatan Unila tadi di atas 300 miliar untuk tahun ini untuk memperkuat itu supaya kita bisa masuk PTNBH. Ya, itu jawabannya yang relevan dengan pertanyaan tadi. Tapi saya ingin menambahkan ya bahwa membangun universitas itu tidak sekedar mengejar prestasi yang disebutkan tadi, tetapi kita harus memperhatikan juga budaya-budaya kita ya. Saya sebagai rektor berusaha mengangkat budaya khususnya budaya Lampung. Termasuk tentu saja program studi bahasa Lampung, program studi pendidikan Lampung, alhamdulillah kemarin sudah disetujui Pak Menteri dan sekarang sudah menerima mahasiswa baru ya. Itu kaitannya dengan kita memelihara budaya Lampung. Malah saya di tahun ini ingin menghadirkan rumah adat Lampung. Jadi nanti ada 2 rumah adat Lampung dan itu sebagai bentuk kepedulian kita terhadap budaya Lampung. Di samping itu saya juga sedang menggagas tentang membuat film Raden Intan 2 ya. Apakah nanti itu jadi film lebar atau film pendek, tapi itu bergantung nanti kondisi keuangan kita. Tetapi yang jelas itu bagian kita memperhatikan budaya Lampung. Termasuk juga kita harus peduli dengan misalnya komunitas-komunitas atau masyarakat yang selama ini terpinggirkan. Contoh, saya punya program menarik loh. Misalnya saya tahun ini ingin anak-anak Jabung yang selama ini distigmakan dalam tanda petik ya, daerah rawan ya di Jabung itu ingin sekolah di Unila. Dan saya ingin kasih meskipun tidak banyak anak-anak Jabung itu untuk kuliah di Unila hingga nanti dia ketika sudah lulus jadi sarjana bisa mengubah keadaannya di daerahnya. Ini program menarik buat saya. Malah kemarin sempat Pak Kapolda saya guyoni. Kalau Pak Kapolda bisa juga, silakan anak-anak Jabung itu jadi polisi. Nanti sudah jadi polisi, kembalikan ke daerahnya, saya bilang. Mudah-mudahan lebih smooth lah menata daerah itu. Jangan sampai terus-menerus tidak pernah kita lakukan pemberdayaan untuk komunitas atau masyarakat di sana melalui pendidikan, melalui pemberdayaan ekonomi. Jadi kita harus berkontribusi terhadap daerah ini. Termasuk baru kali ini juga saya kemarin di dalam jalur undangan ada beberapa mahasiswa kedokteran dari beberapa kabupaten itu. Dulu tidak pernah ada. Jadi selama ini mahasiswa kedokteran itu terkenal elitis. Hanya orang-orang kaya yang masuk fakultas kedokteran. Kemarin tidak. Saya betul-betul dari 15 kabupaten kota itu 50% saya masukkan anak-anak miskin ke fakultas kedokteran. Dan saya bukan sekedar memasukkan anak-anak miskin ke fakultas kedokteran, tapi saya teleponi satu-satu bupatinya supaya mereka kasih anggaran, ya, kasih beasiswa untuk anak-anak miskin di kedokteran. Malah saya katakan ke beberapa bupati, kalau Bapak bisa di depan publik betul-betul mendorong anak tukang misalnya bangunan, anak tukang cuci pakaian menjadi dokter, itu Bapak keren. Bapak Ibu sebagai bupati keren. Betul-betul bisa mengubah wasilahnya, mengubah nasib orang miskin menjadi dokter. Itu keren. Tapi sekiranya sebaliknya, setelah diterima di Unila, Ibu dan Bapak tidak peduli, jangan harap akan mendapat dukungan publik. Akhirnya Alhamdulillah para bupati itu termasuk beberapa itu bisa berkomitmen untuk memberi beasiswa anak-anak yang masuk fakultas kedokteran. Itu program baru ya dari rektor. Saya kira itu. Luar biasa. Baik Pak, sebagai penutup ya Pak, Ya. apakah harapan Bapak pribadi ke depannya untuk Universitas Lampung, kampus kita tercinta ini Pak? Ya harapan kita semuanya mari kita bersinergi saling mendukung untuk kemajuan institusi. Tidak perlu dilihat siapa pemimpinnya,
tetapi yang perlu dilihat seperti apa komitmen pemimpin itu bagi kemajuan institusi. Itu saya kira. Mari kita bersama-sama saling bersinergi. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Baik, pemirsa, kata-kata penutup dari Bapak Profesor Karamani adalah tidak perlu melihat siapa pemimpinnya, tapi kita lihat komitmennya. Pemirsa, dengan visi misi yang dimiliki Universitas Lampung, maka sangat penting untuk kita meningkatkan kinerja dan sinergi dari berbagai pihak yang ada. Bukan hanya rektor dan sivitas akademika, namun mahasiswa juga perlu berkontribusi. Untuk mewujudkan Universitas Lampung sebagai salah satu perguruan tinggi yang berprestasi serta meraih peringkat 10 besar di Indonesia, kita perlu bersinergi dan berinovasi demi Universitas Lampung yang lebih baik lagi. Saya Siti Soleha, sampai jumpa dalam tutur kata selanjutnya.